saat ini sinyalemen yang diberikan ketika pasar gembrong itu seolah-olah ingin menegaskan bahwa wakilnya itu benar yang berasal dari Golkar gitu. Ya, dari Golkar. Cuman wah, kita sudah senang ada gurauan seperti ini. Kita sudah senang capresnya muda. Kok wakil presidennya balik lagi ke 4L. Ini saya pengen denger banget nih dari Pak Jokowi. Kok balik lagi gitu. Itu gimana bahwa tidak membawa perubahan bahwa mereka yang berusia muda. Kata Pak Habibie sebaiknya yang sudah 40 sampai 60 itulah masanya. Tapi kalau masih geret-geret yang 70-an kok kayaknya kurang percaya diri pemuda ini. Gimana ngomongnya itu Pak Jokowi? Kan belum diputuskan. Kok ribut? Belum diputuskan kok ribut dan mereka-reka sendiri. Nanti kalau sudah diputuskan baru kita bicara. Setuju nggak dengan pernyataannya Pak Habibie? Pemimpin Indonesia, capres dan cawapres itu udah 40 sampai kisaran 60 tahun. Bisa ya, bisa tidak. Ya karena ini kan yang capresnya kan sudah yang muda, ya kan. Kalau cawapresnya juga muda juga sangat baik. Yang tidak muda pun juga menurut saya sangat baik. Bung Karno 44 tahun, Bung Hatta 43 tahun. Lebih muda lagi. Ya. Lebih muda lagi pada zaman itu. Ya karena memang posisi cawapres ini cukup menentukan dan memang banyak harapan bahwa tidak salah pilih dalam wakil presiden. Kita sudah punya Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa yang sudah mendeklarasikan. Siapakah ini yang kemudian Pak Jokowi? Ini yang masih ditunggu. Kenapa Mas Fadjid mau ngomong apa? Saya sih melihat bahwa beliau ini kan sebenarnya solidarity maker ya. Kemampuannya untuk menyihir massa sehingga kita juga bilang, waduh ini udah pasti menang nih kayak begini ya, tinggal bagaimana saja programnya akan dia bawa. Yang kita butuhkan kan sebenarnya pasangan seorang teknokrat, seorang administratur, seperti Bung Hatta begitu ya. Itu pasangan yang super menggigit seperti itu. Tambah nanti kan dengan kabinet yang ahli pasti itu bakat luar biasa. Nah, menurut saya sih sebenarnya saya ingin sekali melihat Pak Jokowi dengan pasangannya nanti adalah wakil dari sebuah program. Dia wajah dari program. Pak Jokowi adalah wajah solidarity maker-nya. Pengen banget melihat setelah 16 tahun reformasi, Republik ini dipimpin oleh program-program yang terarah, tegas seperti itu ya. Dan fokus kepada Undang-Undang Dasar 45 ya, konstitusi. Menjaga konstitusi. Betul. Makanya saya tidak terlalu takut siapa yang akan masuk pasar gembrong atau segala macam. Sepanjang tegas kepada gagasan, tegas kepada konstitusi, insya Allah kita selamat. Tapi yang muda ya. Itu 43 tahun Bung Hatta. Iya, kok kalah kita sama para founding fathers ya, kok masih balik lagi gitu. Oke, terakhir dari Mas Ikrar. Ya, kalau saya sih tidak melihat muda atau tua ya, tapi biar bagaimanapun persoalan seorang manajer, seorang leader itu juga menjadi satu yang sangat penting ya. Seorang leader itu tidak mungkin bisa menjadi seorang leader kalau dia juga tidak memiliki satu kapasitas sebagai seorang manajer ya. Buat saya Pak Jokowi itu bukan cuma seorang solidarity maker, tapi dia juga seorang administrator. Itu udah dibuktikan dalam kapasitas beliau sebagai wali kota Solo ataupun gubernur DKI Jakarta ya. Nah, yang jadi persoalan adalah ini pemilihan umum presiden ya. Dan pemilihan umum presiden ini bukan cuma persoalan apakah orang yang akan dijadikan calon wakil presiden itu muda atau tua, tapi apakah dia juga acceptable, kemudian elektabilitasnya juga tinggi ya, dan kemudian memang memiliki satu kemungkinan bahwa kalau dia menjadi wakil presiden, dia benar-benar akan bisa seiring sejalan dengan presidennya untuk kemudian membawa Indonesia ke arah lebih baik. Ya. Jadi itu yang buat saya menjadi satu hal yang sangat penting, dan tentunya lepas dari suka atau tidak suka, seorang presiden dan wakil presiden itu harus memiliki jiwa yang sama. Ya. Ya. Jangan lewat-lewatin presiden ya, wakil presiden. Ya itu buat saya nggak jadi. Menarik karena dari PD Perjuangan juga mengatakan wakil presidennya jangan kemudian nyalip-nyalip presiden. Betul, malah mewakil presidenkan presiden gitu. Mana yang wakil presiden, mana yang presidennya gitu. Pak Jokowi menangkap. Menangkap maksudnya ya. Jadi Pak Jokowi memang membutuhkan partner, tapi sekaligus bukan seperti saingan. Terakhir dari saya Pak Jokowi, salah satu misalnya kekhawatiran orang misalnya tentang para saudagar atau pengusaha yang terjun dalam dunia politik maupun kabinet adalah konflik kepentingan. Bagaimana mereka
membuat kebijakan, tetapi mereka juga kemudian membiarkan anak-anak perusahaan dari keluarga mereka untuk ikut dalam tender atau ikut dalam program-program pemerintah. Seberapa kuat Pak Jokowi menahan ini atau? Ya memang harus dipisah. Waktu saya ke Solo juga saya sampaikan, pisah. Ini yang namanya keluarga, ini yang namanya bisnis, ini yang namanya pemerintahan. Harus pisah total. Di gubernur juga sama, harus pisah total. Nggak boleh campur aduk keluarga masuk ke pemerintahan, bisnis masuk ke pemerintahan. Ya kalau sudah seperti itu sudah lah. Kacau, pasti kacau. Sehingga memang harus tegas bahwa pemerintahan pemerintahan. Kalau mau bisnis ya jangan di pemerintahan. Harus pisah betul, pisah betul. Seberapa besar Bapak bisa menahan koalisi yang mendukung Bapak atau para pendukung Bapak yang ingin memasukkan usaha-usaha bisnis mereka saat mereka juga menjadi pembuat kebijakan? Bagaimana Bapak bisa mengatakan tidak pada itu? Ya kalau saya